ayat 13 sampai dengan 20. Demikian tertulis di sana. 19 ayat 13 sampai dengan 20. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skawa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, topik kita hari ini adalah menang atas kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan adalah identik dengan kuasa yang dipelopori oleh iblis yang jahat, sedangkan seterunya ialah kuasa terang yang dikomandoi oleh Yesus Kristus Juru Selamat. Dari awal Allah menciptakan segala sesuatunya, termasuk bumi ini, dimulai dengan ciptaannya yang pertama atas 2 makhluk manusia di Taman Eden. Perseteruan itu langsung dimulai dengan memperdaya si Hawa atau Eva untuk memakan buah dari pohon terlarang itu, yang menggiring manusia ciptaan itu jatuh terjun bebas ke dalam kesusahan dan kesengsaraan. Lihatlah, pada generasi berikutnya, kekuatan iblis semakin kokoh, mencengkram dengan si Kain membunuh adiknya si Habel. Kelakuan manusia itu semakin jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan mulai melakukan penghukuman, sebagaimana pada kejadian air bah dengan bahteranya Nuh, dan juga penghakiman kepada Sodom dan Gomorrah pada zamannya Lot dan keluarganya. Namun mereka mendapat belas kasihan dari Tuhan karena berbuat baik di mata Tuhan. Jemaat Kristus yang berbahagia, walaupun Tuhan menyuruh hamba-hambanya itu untuk mengingatkan manusia itu, tetapi kekuatan iblis sebagai panglima perangnya selalu saja menang. Manusia malah tidak bergeming kepada nasihat-nasihat hamba-hamba itu, seperti zamannya Yesaya yang mati digergaji karena pemberitaan kebenaran, Yohanes Pembaptis, Paulus, dan rasul-rasul lainnya mendapat perlakuan yang sama. Tuhan Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya itu. Walau terkadang murka Tuhan datang, namun dengan sabar Tuhan menunggu manusia itu kembali kepada jalan kebenaran. Bahkan mengutus anak kesayangannya, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini
melepaskan manusia dari kuasa dosa. Walaupun anak kesayangan itu harus menderita dan disalibkan untuk tebusan dosa kita. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat yang ke-24. Jemaat Tuhan. Selanjutnya, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma berkata sebagai berikut, yaitu Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah Allah mengasihi kita dengan penuh kasih, menuntun kita kembali ke jalan kebenaran. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dahulu kala nabi-nabi telah memberitakan kepada manusia akan datangnya Mesias sebagai raja ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia ini. Bahkan zamannya Nabi Yesaya dan Mika, yaitu 700 tahun sebelumnya kedatangan Mesias itu telah diberitakan, dan umat manusia menunggu-nunggunya, dan dialah terang itu. Tetapi manusia ciptaannya itu tidak mengenalnya, menolaknya. Bahkan iblis sang kegelapan itu membisiki hati salah seorang dari murid itu, yaitu Yudas Iskariot, untuk berkhianat kepada Yesus sang terang itu. Setelah sang terang itu, yaitu Yesus Kristus, menyelesaikan pekerjaannya untuk menebus dosa kita, maka Dia menjanjikan suatu harapan baru, yaitu janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Itulah janji Yesus yang dimeteraikan dengan darahnya sendiri sebagai jaminan buat orang-orang percaya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Kita tinggal menunggu bahwa segala sesuatunya kesudahannya akan terjadi. Bumi dengan segala isinya akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan kekal selamanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayatnya yang ke-1. Kedatangan Yesus Sang Mesias itu untuk yang kedua sudah pasti. Tetapi hanya Allah Bapa yang mengetahui tentang waktunya. Pertanyaannya adalah, apakah manusia itu mengharapkan kejadian itu segera, sebagaimana kedatangannya yang pertama yang terdahulu, walaupun akhirnya dia dikhianati juga. Di dalam tulisnya Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu
Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Demikianlah firman buat kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengasih, Tuhan kekal selamanya. Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa mengetahui jumlah bintang-bintang di langit dan jumlah pasir di pantai dan di laut. Semua makhluk ciptaan-Mu tidak lepas dari perhatian-Mu, ya Allah Bapa. Bukankah kami ini ciptaan yang paling mulia melebihi semuanya itu ya Tuhan? Kami terkadang menjadi orang yang bengal, rakus yang selalu mengandalkan nalar dan pikiran kami. Kami selalu mengejar harta duniawi dengan segala ketakutan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, agar ajar dan kuatkanlah iman kami, supaya kami menyertai Engkau, dan Engkaulah suluh-suluh kami pada kegelapan, dan tongkat kami pada jalan terjal. Kami serahkan diri kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan semua orang yang kami kasihi, termasuk penguasa negeri ini, hamba-hamba Tuhan, dan jemaat-Mu, dimanapun mereka saat ini berada ya Tuhan. Tuntunlah ke jalan yang Kau inginkan, dan dengan seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan permohonan ini. Amin.